Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Himatul Aliyah dari kelas A1 MBR dengan NIM 36. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dengan judul Konsep Harta dan Kepemilikan dalam Islam. Baik, selamat menonton. Materi pertama yaitu konsep harta. Pengertian harta atau amwal. Secara etimologis, amwal atau harta merupakan bentuk jamak dari mal yang berasal dari kata mala yamilu, berarti condong atau cenderung. Dalam Islam, ada 3 konsep yang perlu dipahami mengenai harta, yaitu yang pertama, harta adalah titipan dan bukan milik kita. Maksudnya, harta hanyalah sebagai amanah yang harus dijaga pemanfaatannya agar mendatangkan kebaikan di dunia dan sekaligus keselamatan juga kebahagiaan di akhirat. Yang kedua, perolehan, pengelolaan, dan penggunaan harta harus sesuai dengan syariat Islam. Maksudnya, dalam Islam pertanggungjawaban atas harta dilihat dari sumbernya dan bagaimana digunakan. Cara mendapat dan mengelola harta harus sesuai syariat untuk pertanggungjawaban di akhirat nanti. Yang ketiga, menata dan merencanakan keuangan tidak terbatas hanya untuk kebutuhan duniawi, yaitu hidup manusia tidak hanya berakhir di dunia ini. Hidup sebenarnya akan terjadi di akhirat. Bagaimana kita hidup di dunia akan mempengaruhi kehidupan kita di akhirat. Oleh karena itu, penting untuk mengelola harta bukan hanya untuk kehidupan sekarang, tapi juga untuk kehidupan di akhirat nanti. Materi selanjutnya yaitu macam-macam harta. Macam-macam harta ada 3. Yang pertama, ditinjau dari segi bisa atau tidaknya benda diganti dengan benda yang lain. Yang pertama, benda mithli, benda yang dapat diganti dengan benda lain yang sama. Benda mithli adalah benda yang mempunyai persamaannya di pasar, tanpa ada perbedaannya, atau kalau ada juga tetapi amat kecil dan tidak berarti. Misalnya sepeda motor merek tertentu, model tahun tertentu, amat banyak dijual di pasar. Yang kedua, benda kimi, benda yang hanya dapat diganti dengan harga. Benda kimi adalah benda yang tidak mempunyai persamaan di pasar, atau kalau ada juga terdapat unsur-unsur perbedaan yang besar artinya dalam dunia perdagangan, khususnya dan muamalat umumnya. Misalnya, lukisan karya seniman tertentu. Yang kedua, macam-macam benda ditinjau dari bisa atau tidaknya suatu benda dipindahkan. Yang pertama, benda tetap. Benda tetap yaitu benda yang tidak mungkin dipindahkan ke tempat lain, yaitu tanah atau pekarangan. Yang kedua, benda bergerak. Benda bergerak adalah benda yang mungkin dipindahkan ke tempat lain, yakni benda-benda yang ada di atas tanah, seperti bangunan, pohon, binatang, dan barang-barang. Yang ketiga, macam-macam benda ditinjau dari segi bernilai atau tidaknya. Yang pertama, benda mutakawim, yaitu benda bernilai. Benda mutakawim adalah benda yang secara real dimiliki seseorang dan boleh diambil manfaatnya dalam keadaan biasa dan tidak dalam keadaan darurat. Yang kedua, benda ghairu mutakawim, benda tak bernilai, yaitu benda yang belum secara real dimiliki seseorang atau yang tidak boleh diambil manfaatnya kecuali dalam keadaan darurat. Materi selanjutnya yaitu cara memperoleh harta, yaitu melalui pertukaran, pewarisan, hibah, wasiat, jual beli, juga luqatah. Luqatah adalah barang yang ditemukan dan diambil oleh orang lain setelah hilang dari pemiliknya. Cara lain yaitu wakaf dan juga metode-metode lain yang digunakan dalam syariat agama. Selanjutnya adalah fungsi harta. Yang pertama, sebagai perhiasan hidup sekaligus pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang kedua sebagai ujian bagi manusia, yang ketiga sebagai bekal ibadah dan perjuangan. Materi selanjutnya yaitu konsep kepemilikan. Menurut syariah, kepemilikan adalah bentuk ikatan antara seseorang terkait dengan harta, yang pada tahapan proses kepemilikan disyaratkan berbagai hal yang disebut asal-usul kepemilikan atau nama lainnya asbab al-milkiyah. Konsep kepemilikan dalam Islam adalah bahwa kepemilikan harta merupakan naluri alami manusia dan bahwa Allah adalah pemilik tunggal segala sesuatu di langit dan di bumi. Selanjutnya yaitu macam-macam kepemilikan dalam Islam. Menurut Ibnu Taimiyah, hak milik terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, kepemilikan umum atau al-milkiyat al-fardiyah atau nama lainnya private property, yaitu setiap individu berhak untuk menikmati harta miliknya, memanfaatkannya secara produktif, memindahkannya dan melindunginya dari pemborosan. Yang kedua, kepemilikan umum atau al-milkiyat al-ammah atau public property, yaitu kepemilikan umum atau kolektif adalah hak milik yang dibutuhkan untuk kepentingan sosial. Saat dimiliki oleh 2 atau lebih orang, mereka bisa menggunakan harta sesuai kesepakatan. Yang ketiga, kepemilikan negara atau nama lainnya al-milkiyat ad-daulah atau state property. Kategori ketiga adalah hak kepemilikan oleh negara, yang mana negara memerlukan hak milik tersebut untuk memperoleh pendapatan. Selanjutnya, prinsip dasar dalam kepemilikan. Yang pertama, kekayaan adalah titipan. Yang kedua, membatasi hak milik seseorang tidak sama dengan tanpa arti dan tujuan. Yang ketiga, hadis Nabi yang menjelaskan bahwa kekayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan kewajiban. Dan yang terakhir, hak-hak kepemilikan dalam Islam dilihat sebagai suatu ujian atau cobaan. Materi yang terakhir yaitu sebab-sebab kepemilikan, yaitu dengan cara bekerja, warisan, pemberian harta negara kepada rakyat, dan harta yang diperoleh tanpa kompensasi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga bisa menambah ilmu bagi yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.